kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kalau kita boleh ada sampai hari ini. Semua bukan karena kuat, bukan karena gagah kita, bukan karena kehebatan kita, melainkan semua karena kasih anugerah Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan, sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita tidak berlambatan, kita buka Alkitab kita dalam Yeremia pasal yang ke-18. Yeremia pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Jika Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan, boleh menyimak dalam Alkitab kita masing-masing, dan saya akan membacakan bagi kita semua. Yeremia pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Perikopnya di sini dituliskan pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana, lalu menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan saat pagi hari ini saya berikan judul 3D. 3D di sini adalah dipilih, dibentuk, dan dipakai. Ya, Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah merupakan bangsa pilihan Tuhan. Bangsa Israel adalah merupakan umat kepunyaan Allah. Dan bangsa Israel adalah merupakan bangsa yang berharga di mata Allah. Ya, sekalipun dikatakan bahwa mereka adalah bangsa yang berharga, mereka adalah umat pilihan Allah, mereka adalah umat kepunyaan Allah, pilihan Allah. Akan tetapi Allah tetap terus dan terus memproses bangsa ini untuk tidak hanya menjadi bangsa, untuk tidak hanya menjadi umat yang biasa-biasa saja. Tetapi bangsa ini terus diproses oleh Tuhan untuk menjadi suatu bangsa, suatu umat yang luar biasa di pemandangan Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, Allah banyak sekali memberikan proses demi proses kepada bangsa ini, yang dikenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Ya, bahkan dapat saya katakan bahwa pembentukan dari Tuhan, proses yang Allah berikan bagi bangsa ini, bagi bangsa Israel ini tidak setengah-setengah, tidak tanggung-tanggung. Ya, Tuhan memberikan proses ini tidak tanggung-tanggung kepada bangsa Israel. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kehidupan kita sebagai Israel rohaninya Tuhan. Proses atau pembentukan itu juga Allah berikan bagi setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sampai hari ini, proses itu, sampai hari ini, pembentukan itu masih terus ada bagi setiap kehidupan kita. Masih Tuhan berikan bagi kita semua saat pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berpikir, mengapa sih kita menjadi orang Kristen? Atau apa sih tujuan saya hidup di dunia ini? Atau bahkan apa sih panggilan Tuhan bagi setiap kehidupan saya? Apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi saya? Apa tujuan saya hidup sampai hari ini? Mengapa saya menjadi orang Kristen sampai hari ini? Ya, terkadang kita berpikir seperti itu, Bapak Ibu Saudara kasih dari Tuhan. Dan saat pagi hari ini kita mau belajar seperti judul firman Tuhan tadi, 3D. Ya, saat pagi ini kita mau belajar 3 hal. Ya, 3 hal ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Yeremia pasal yang ke-18 ini adalah pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Ya. Dengan kata lain, tugas daripada tukang periuk ini adalah membuat suatu bejana. Ya, di mana sebelum
tukang periuk ini memproses bejana, memproses bejana itu menjadi suatu bejana yang indah, bejana yang terbaik. Ketika dipandang, ada proses yang harus ia lalui, ada proses, ada pembentukan yang harus tukang periuk itu lakukan supaya apa? Pekerjaannya itu menjadi pekerjaan yang baik, bejana yang ia buat menjadi bejana yang indah. Nah, ada hal-hal yang harus dipersiapkan, ada hal-hal yang harus dilakukan, ada hal-hal yang harus dikerjakan oleh si tukang periuk ini. Dan saat malam dan saat pagi hari ini, ya, kita mau belajar ketiga hal ini. Yang pertama adalah dipilih. Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang tidak asing lagi. Ya, Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Di sini perikopnya berkata, Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa sebelum Allah memilih, sebelum dipilih oleh Tuhan, sebelum Allah memilih Abraham, Abraham adalah orang yang biasa-biasa saja. Ya, Abraham adalah orang yang biasa-biasa saja. Akan tetapi dari kaumnya justru Abrahamlah yang dipilih oleh Allah. Ya, justru Abrahamlah yang dipilih oleh Allah pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, semua orang pasti ingin dipanggil oleh Allah. Ya, setiap orang pasti rindu dipanggil oleh Allah. Akan tetapi, apakah yang menjadi respon kita sebagai orang-orang percaya? Apa yang menjadi respon Bapak Ibu Saudara dan saya ketika kita mendengar panggilan Allah itu? Apakah dengan dipanggil kita sudah merasa bahwa oh iya, sudah cukup, sudah saya dipanggil oleh Tuhan. Dengan dipanggil oleh Tuhan, saya sudah cukup merasa puas. Ya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, terkadang kita memilih, ya, terkadang ketika Tuhan memilih kita, ya, seberapa banyak di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah, mereka malah berkata, ih, jangan saya Tuhan, kenapa harus saya Tuhan? Sepertinya bukan aku Tuhan. Terkadang perkataan itu, hal-hal itu muncul dalam setiap kehidupan kita, muncul lewat pikiran kita, lewat mulut kita, lewat tutur kata kita. Ya. Bahkan masih banyak lagi alasan demi alasan yang sering dipakai oleh kebanyakan orang untuk tidak meresponi yang namanya panggilan Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, saat pagi hari saya mau katakan, Tuhan tidak hanya memanggil kita. Ya, sekali lagi, Tuhan tidak hanya memanggil kita, tetapi Tuhan juga memilih kita. Tuhan tidak hanya memanggil saudara dan saya, tetapi Tuhan juga memilih saudara dan saya. Tuhan juga memisahkan saudara dan saya, sehingga ketika proses pemilihan itu terjadi, ketika Tuhan sudah memilih kita, ya, otomatis kita harus siap untuk keluar dari zona nyaman. Kita harus siap untuk keluar dari zona nyaman tatkala Tuhan memilih saudara dan saya. Bapak Ibu terkasih, keluar dari zona nyaman berat, iya. Ada masalah, iya. Ada tantangan, pasti. Ya. Tetapi saat pagi hari saya mau katakan bahwa kita harus ingat bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang besar bagi setiap kehidupan kita. Janji Tuhan itu adalah ya dan amin bagi setiap kehidupan kita. Ya, kita dipilih karena kita berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya dipilih oleh Tuhan. Itu karena saudara dan saya adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Ya, saat kita meresponi panggilan Allah, ya saat kita meresponi panggilan Allah, maka janji itu akan nyata bagi setiap kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan. Ya,
Terkadang masalah, tantangan Tuhan izinkan boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mengapa tantangan itu boleh ada? Mengapa proses pembentukan itu harus ada? Mengapa proses yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita ini terkadang tidak tanggung-tanggung seperti yang bangsa Israel alami? Itu mengapa? Karena Tuhan ingin menyatakan kemurniannya. Karena Tuhan ingin melihat kemurnian kita. Tuhan ingin melihat kemurnian hati kita. Dan bahkan Tuhan juga ingin menyatakan kuasanya. Allah ingin menyatakan kuasanya lewat proses-proses yang kita alami. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, tadi di awal saya katakan bahwa tukang periuk ini sebelum memulai atau sebelum membuat sebuah bejana yang indah, ya, ia terlebih dahulu harus mempersiapkan bahan-bahan yang ada. Sebelumnya ia harus mempersiapkan keperluan-kebutuhan untuk membuat bejana tersebut. Ia memilih satu persatu mana-mana saja yang sekiranya bagus. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tuhan memilih kita, ya. Tidak semua dipilih oleh Tuhan, tapi kita bersyukur, kita beruntung saat pagi hari ini kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Ya, kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Ya. Sekalipun kita mengalami proses yang ada, saya mau katakan bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang besar bagi setiap kehidupan kita. Lalu, kalau tadi kita sudah dipilih oleh Tuhan, ya, sebelum menjadi supaya Tuhan membentuk bejana yang indah dalam kehidupan kita, untuk kita menjadi bejana yang indah di pemandangan Tuhan, di pemandangan manusia. Kita tadi di awal adalah kita dipilih, dan yang kedua atau D yang kedua adalah dibentuk, ya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang ke-4 dikatakan bahwa apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. D yang kedua adalah dibentuk. Tadi kita sudah dipilih, yang kedua kita dibentuk. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita akan dibuat sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Kehidupan saudara dan saya akan dibuat sesuai dengan rencana Tuhan, dengan rencana Allah. Dan hal ini Bapak Ibu saya terkasih dalam Tuhan, untuk hidup yang dibuat sesuai dengan rencana Tuhan, hal ini tidaklah gampang bagi setiap kehidupan kita. Sebab saya mau katakan bahwa setiap kehidupan kita yang hadir saat pagi hari ini, kita memiliki kehendak bebas, ya. Kita memiliki kehendak bebas yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Apakah kita mau dibentuk oleh Tuhan? Apakah kita mau diproses oleh Tuhan? Atau kita sesuka hati kita? Terserah kita. Kita mau dibentuk, itu suka-suka kita. Mau dibentuk atau tidak, mau diproses atau tidak, itu sesuka hati kita. Tetapi firman Tuhan dikatakan bahwa ketika tukang periuk itu, ya, apabila bejana yang sedang dibuat dari tangannya itu rusak, maka yang tukang periuk itu lakukan adalah membongkarnya, membentuknya kembali, mengulang proses yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, pembentukan itu, ya, pembentukan yang dari Tuhan itu Ia lakukan supaya apa? Supaya kita menjadi bejana yang indah di pemandangan Tuhan. Apa yang dibentuk dari kehidupan kita? Karakter kita, ya. Karakter Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang hadir saat pagi hari ini, Tuhan rindu untuk membentuk kita. Tuhan rindu mungkin pembentukan itu dengan cara dikikis, ya, Bapak, Ibu, Saudara, dengan cara dikikis. Dikikis itu memang sakit, Bapak, Ibu, Saudara, tetapi ini yang Tuhan inginkan bagi setiap kehidupan kita. Tuhan rindu supaya kita ini dibentuk untuk menjadi bejana yang indah. Tuhan rindu supaya kita ini dibentuk dari karakter kita supaya menjadi karakter Yesus. Karakter yang mencerminkan karakter Yesus. Ya, contohnya kita tahu bahwa bangsa Israel
Bangsa Israel, di awal saya katakan bahwa Tuhan membentuk bangsa Israel, Tuhan tetap terus memproses bangsa Israel dengan tidak tanggung-tanggung. Sebagai contoh, bangsa Israel harus mengalami pembentukan dari Tuhan ketika ia ingin menuju sebuah janji Tuhan, ketika ia ingin meraih janji Tuhan tersebut, dikatakan bahwa ia harus mengelilingi padang gurun. Ya, kita tahu bahwa di dalam Alkitab mungkin hanya butuh beberapa minggu saja untuk melewati padang gurun itu, tetapi Tuhan izinkan bangsa Israel terus berputar dan berputar selama 40 tahun. Ya, dengan kata lain, Tuhan ingin membentuk karakter bangsa Israel. Salah satunya adalah lewat kesabarannya, lewat ketekunannya. Bangsa Israel dibentuk Tuhan, dibentuk karakternya untuk menjadi karakter-karakter Kristus, untuk dibentuk menjadi karakter-karakternya Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, proses itu boleh ada. Ya, proses itu boleh ada, boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Agar apa? Agar apa yang tidak baik dalam setiap kehidupan kita, apa yang tidak baik dari hati kita, dari sikap kita, dari perilaku kita, semuanya dikikis oleh Tuhan. Semuanya diubah oleh Tuhan menjadi karakter-karakter Kristus. Ya, apa yang tidak baik dari bejana tersebut diulang kembali, diproses kembali, dibentuk kembali untuk menjadi bejana yang indah. Tadi dikatakan bahwa untuk menjadi bejana yang baik di pemandangannya, ya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ya, saat penjunan itu rusak, saat penjunan itu tidak baik, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak sesuai dengan apa yang ia rindukan, ya, tukang priuk atau tukang penjunan itu akan membentuknya kembali, sama halnya dengan kehidupan kita, ya, sampai saat proses itu datang, sampai saat pembentukan itu datang, ya, pembentukan secara habis-habisan itu datang dalam setiap kehidupan kita, ya. Kita harus tetap kuat bersama dengan Tuhan, ya. Kita tetap harus kuat apapun proses itu. Kita mau tetap bersama dengan Tuhan, kita mau tetap maju bersama dengan Tuhan. Jangan sampai ketika proses itu datang, ketika pembentukan besar-besaran itu, pembentukan secara besar-besaran itu datang dalam setiap kehidupan kita, biar kita tetap kuat dan kita tidak merasa bahwa Tuhan, saya tidak sanggup lagi dengan pembentukan ini, Tuhan, saya tidak sanggup dengan proses yang Tuhan berikan. Nah, tetapi kita mau tetap terus maju bersama dengan Tuhan. Kita mau tetap kuat di dalam Tuhan, ya. Biar saat proses datang, kita kuat bersama dengan Allah, ya. Dengan Allah kita diproses, dengan Allah kita dibentuk untuk menjadi bejana yang indah, supaya seperti Yeremia tadi dikatakan dalam ayat 4, menurut apa yang baik dalam pemandangannya, menurut apa yang baik pada pemandangan Tuhan, ya. Saat pagi hari ini yang menjadi pertanyaan bagi saudara dan saya, maukah saudara dan saya sebagai jemaat Tuhan, maukah saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maukah kita dibentuk seturut dengan pemandangan Tuhan, maukah kita dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan, maukah kita dibentuk seturut dengan rencana Allah, ya. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga atau yang terakhir adalah ketika si tukang priuk ini sudah memilih mana-mana saja yang digunakan, lalu ia mulai membentuk perlahan demi perlahan, ya, apa yang tidak baik, apa yang sekiranya jelek di pemandangannya, ia bongkar kembali, ia bentuk kembali untuk menjadi bejana yang indah. Dan ketika ketika si tukang priuk ini sudah membentuk itu menjadi bejana yang indah, dia yang ketiga adalah dipakai, ya. Dalam Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang priuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang priuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Puji nama Tuhan.
Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, yang ketiga adalah dipakai. Bapak Ibu sudah terkasih dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mau pakai saudara dan saya saat pagi hari ini untuk menjadi alatnya Tuhan. Tuhan mau pakai saudara dan saya saat pagi hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, mungkin lewat proses demi proses yang ada, lewat pembentukan, lewat kikisan, ya, itu ada supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang siap dipakai, supaya saudara dan saya menjadi umat-umat Tuhan yang siap dipakai, ya. Saat kita sudah dipilih, lalu kita mengalami proses pembentukan karakter Allah, dan kita sudah lolos dari itu semua, kita lolos dari prosesnya Tuhan, kita sudah lolos dari proses pembentukan Allah, kita sudah memiliki karakter Kristus itu ada dalam setiap kehidupan kita. Maka saat pagi hari saya katakan bahwa Tuhan siap memakai kehidupan kita. Amen. Ya, Tuhan siap memakai kehidupan kita. Saat kita sudah menjadi sesuatu yang indah, saat kita sudah menjadi bejana yang baik, bejana yang indah, maka mari biarlah Tuhan memegang setiap kehidupan kita selalu. Dengan kata lain, saat bejana itu sudah menjadi bejana yang indah, saat kita sudah menjadi kehidupan yang mencerminkan karakter Kristus, ya, seperti ayat 4, ya, jangan biarkan bejana itu rusak kembali, jangan biarkan bejana itu pecah kembali, jangan biarkan apa yang sudah Tuhan buat bagi setiap kehidupan kita, apa yang sudah Tuhan berikan proses bagi setiap kehidupan kita, bejana yang sudah Tuhan bentuk, jangan biarkan itu menjadi rusak, jangan biarkan itu menjadi pecah kembali. Ya, saat pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, di akhir firman Tuhan saya mau katakan, saat pagi hari ini firman Tuhan datang bagi setiap kehidupan kita. Firman Tuhan mengingatkan akan setiap kehidupan saudara dan saya, ya, kepada kita bahwa Tuhan mau memilih saudara dan saya. Tuhan mau membentuk saya dan saudara pagi hari ini, dan Tuhan mau memakai kehidupan saudara dan saya saat pagi hari ini sebagai alat kemuliaan-Nya, ya. Tuhan sudah memilih, membentuk, memakai. Ia juga yang akan memperlengkapi setiap kehidupan saudara dan saya. Ia akan memperlengkapi kita. Oleh sebab itu, jangan kita takut, jangan pernah kita takut, sebab sesuatu yang indah, ya, sesuatu yang indah akan diletakkan di tempat yang indah. Sesuatu yang mulia akan Tuhan tempatkan, akan Ia tempatkan di tempat yang mulia. Puji nama Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Mari semuanya bangkit berdiri sama pemain musik. Kita mau angkat pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Firman Tuhan terbatas dalam kami menyampaikan, tapi kita minta Tuhan, kita minta kuasa Roh Kudus yang tidak pernah terbatas untuk selalu mengingatkan akan setiap kehidupan kita. Kita mau seperti Yesus yang senantiasa hidup tidak selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku.
setiap kehidupan kami, Yesus. Terima kasih. Pilih kami untuk kami, Yesus kami. Haleluya. Terima kasih. Kami sama sekali tidak menjadi bencana, Yesus. Bantu kami, kikis semua yang tidak berkenan di hati kami. Kikis semua yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Ya. Bantu kami menjadi bencana yang tidak di hadapan-Mu. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tidak setor dengan kehendakmu, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya, Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus. Terima kasih, Tuhan. Itu kisah dalam jalanku sampai ke surga. Saya Ini yang menjadi kerinduan kami, Tuhan. seperti Jadi seperti Engkau, ya Yesus. seperti Yesus. Nanti di akhir pujian dengan kasih Kristus, Bapak Timotius pimpin kebenaran firman Tuhan. Itu jatuh cinta dalam jalanku sampai ke surga. Membutuhkan itu sakit, Tuhan. Saya mau Saya mau, Yesus. Haleluya. saya mau seperti Sekali lagi, saya mau seperti Yesus. Amin, Tuhan. saya mau seperti Yesus. Sampaikan syukur kami dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat kami yang mengasihi, yang mencintai, yang memperhatikan, yang peduli akan setiap kehidupan kami umat-umat Tuhan. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini masih memberikan kesempatan buat kami untuk mendengarkan kebenaran dari para firman Tuhan yang sudah memberikan nasihat, sudah memberikan pencerahan, yang sudah memberikan suatu semangat di dalam setiap kehidupan kami umat Tuhan di tengah situasi kenyataan yang ada di sekitar kami. Engkau ingin membentuk kami menjadi bejana-bejana yang indah, menjadi bejana-bejana yang baik, bukan menurut pribadi kami, tetapi menurut rencana dan kehendak-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau menginginkan kami umat Tuhan mempunyai karakter-karakter Kristus, mempunyai karakter-karakter Tuhan, mempunyai sifat-sifat Tuhan. Inilah yang Engkau inginkan di dalam setiap kehidupan kami umat Tuhan, supaya di dalam setiap kehidupan kami ini Tuhan, kami boleh menjadi terang,
kami boleh menjadi saksi, kami boleh menjadi garam-Mu Tuhan, sehingga sikap, tindakan, dan perbuatan kami boleh mencerminkan bahwa kami adalah umat pilihan Tuhan yang dapat menjadi saksi dan terang di tengah dunia yang semakin gelap ini. Oleh sebab itu kuatkan, teguhkan, hiburkan hati kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini. Biar firman Allah yang sudah kami terima termeterai dalam setiap kehidupan kami, boleh kami pelajari, boleh kami renungkan, dan boleh kami lakukan, praktekkan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Walaupun proses-proses itu Tuhan tidak sesuai dengan keinginan daging kami, dengan keinginan tubuh kami, junjungan kami, Engkaulah pencipta kami, Engkau yang tahu, Engkau yang mengerti Tuhan akan dibentuk seperti apa hidup kami, hanya Engkau yang mengerti. Oleh sebab itu berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk menerima sebagai bejana-bejana tanah liat, siap dibentuk, siap dibuat menjadi Tuhan barang-barang yang berguna sehingga untuk memuliakan akan nama Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah Kau percayakan menyampaikan firman. Kami percaya Tuhan sudah memberkati hamba-Mu, baik memberkati dalam kesehatannya, kekuatannya, keluarganya, rumah tangganya. Tuhan sudah memberkati. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menaruh persembahan. Tuhan kuduskan layakan kami. Biar apa yang kami pergunakan kami persembahkan kepada Engkau pagi hari ini adalah seturut kehendak-Mu menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa kami, ampuni segala kekurangan. Dalam nama Yesus. Haleluya.